Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Terdistribusi Berbasis Web. Dosen pengampu Bapak Fahrudin Edi Nugroho Saputra STMKom, disusun oleh saya sendiri, Uvi Virgianingsih, NIM 1901030088, dan teman saya, Abigail Junggita Putri, NIM 1901030091. Kami dari kelas 19 TIA 3, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer yang saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Teknologi modern, terutama pada bidang komunikasi, sudah semakin canggih. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya berbagai macam inovasi terkait teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu produk nyatanya adalah kehadiran internet. Kehadiran internet memungkinkan seseorang dapat berhubungan dengan semua orang di dunia. Bahkan proses komunikasi dapat dilakukan secara real-time melalui jaringan internet. Sebut dan jelaskan tipe dan jenis jaringan apa yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau instansi tersebut. Jelaskan kelebihan dan kekurangannya secara rinci. Baik, di sini yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Dalam jaringan LAN biasanya ditemukan kabel UTP, hub, switch, maupun router. Contoh dari jaringan ini adalah komputer-komputer di sekolah, perusahaan, atau warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. LAN mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi, yaitu diantaranya tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan dengan normal. Fungsi LAN yaitu satu menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan LAN digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung di kedua komputer. Sementara untuk menghubungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau juga hub. 2. Memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak perlu bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. 3. Sharing printer. Selain berbagi data, jaringan LAN juga memungkinkan penggunanya untuk berbagi printer. Hal ini akan memudahkan seluruh pengguna dan menghemat biaya. Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan membagi driver printer yang ada di kontrol panel. Setelah dibagikan ke seluruh pengguna,
Printer dapat dipakai secara bersama-sama tanpa harus memindahkan komputer maupun printer. Perihal fungsi ini, mungkin kita sering melihatnya di warnet, sewa komputer atau print-printan. Begitu file siap, kita dapat mencetak file sesuai pilihan printer yang tersedia. 4. LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirimkan pesan antara komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet, meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Untuk menjalankan LAN chatting, dapat menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat.x atau menggunakan perangkat lunak LAN chatting lainnya. 5. Ada remote komputer. Melakukan aktivitas remote pada suatu komputer dapat menggunakan perangkat lunak seperti TeamViewer. Akan tetapi, perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN, dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Kita dapat memanfaatkan fitur Remote Desktop Manager atau Connection yang sudah disediakan Microsoft. Kelebihan LAN. Karena jangkauannya yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih hemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Kekurangannya, luas wilayah koneksi terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan MAN merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau sampai hingga 10 km sampai 50 km. Jaringan MAN cocok dipakai untuk membangun jaringan antar perkantoran atau instansi yang masih dalam satu kota. Biasanya, MAN dipakai untuk menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan sebagainya. MAN digunakan karena kecepatan transfer data yang dinilai tinggi dan proses instalasi yang tidak terlalu rumit. Di dalam MAN, dibutuhkan operator telekomunikasi yang akan menjadi penghubung antar jaringan komputer. Karakteristik MAN meliputi area yang lebih luas dari LAN, yakni 10-50 km. Sebuah MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menyediakan pelayanan kepada pengguna. MAN bertindak sebagai jaringan berkecepatan tinggi, sehingga memungkinkan untuk berbagi sumber daya daerah. Hal ini sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama. Sekalipun MAN lebih besar daripada LAN, teknologi yang dipakai biasanya sama dengan LAN. MAN hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output. Fungsi MAN yaitu untuk memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan. MAN akan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Terlebih lagi, pemusatan data pada MAN akan lebih mudah dilakukan. Melalui jaringan MAN, sebuah perusahaan dapat
melakukan kegiatan bertukar informasi baik melalui video conference, email, maupun chat yang dilakukan secara real-time dengan memakai bandwidth lokal. Kelebihan MAN. MAN mempunyai area jangkauan yang lebih luas dibandingkan LAN. Hal ini karena MAN dapat mencakup lingkup satu kota. Jaringan MAN dipakai untuk mempermudah urusan bisnis. Keamanan berkomunikasi dengan jaringan MAN pun juga dinilai lebih terjaga. Memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Kekurangannya, jaringan MAN sangat mungkin untuk disirsak oleh orang yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi atau tujuan lainnya. Apabila terjadi kerusakan pada jaringan MAN, waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya akan cukup lama. Peran WWW dan IP untuk sistem terdistribusi. WWW berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses oleh orang lain dari seluruh bagian dunia. Dengan adanya WWW, di internet dapat memberikan kemudahan dan kecanggihan pengguna internet secara lebih cepat dan mudah. Layanan dan manfaat World Wide Web diantaranya 1. Webmail Service digunakan untuk mengirimkan surat elektronik kepada orang lain. Layanan ini bisa didapatkan secara gratis maupun berbayar. 2. Search Engine atau mesin pencari merupakan layanan gratis untuk mencari informasi berdasarkan kata kunci tertentu. Web hosting adalah tempat menyimpan database sebuah website. Sebuah website hanya bisa diakses jika domain website tersebut terhubung dengan web hosting tempat menyimpan database. Contoh hosting yang sering digunakan, shared hosting, VPS atau virtual private service, hosting, cloud hosting, WordPress hosting, dedicated server. 4. Portal merupakan sebuah layanan di internet di mana terdapat beberapa layanan sekaligus, misalnya email, news, chatting, tanya jawab. Salah satu portal yang cukup populer adalah yahoo.com. Peran IP untuk sistem terdistribusi. IP address sebagai identitas alamat perangkat digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan yang akan melakukan komunikasi di antara perangkat. Fungsi ini sangat berguna bagi perangkat komputer dalam hal mengakses internet. Jika pengguna ingin mengetahui alamat perangkat yang digunakan, pengguna bisa melihatnya di pengaturan jaringan atau menulis "What my IP" di web browser. IP address sebagai alat identitas interface atau host. Perangkat komputer yang digunakan dalam sebuah jaringan disebut sebagai host. Penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Karena hal inilah yang membuat IP address setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki sifat yang unik dan berbeda satu sama yang lain. IP address dapat melakukan komunikasi data, mengakses informasi, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan internet. Contoh IP, IP dynamic, IP privat, IP static, IP public, IPv4, IPv6. Proses sister file, nama file, share data, dan transaction. File service adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Proses sistem terdistribusi file. Sebuah file server menyediakan file service ke klien
Dari sisi klien, terdapat interface untuk file service dalam hal operasi primitif file, seperti membuat file, menghapus file, dan read atau write file. Komponen perangkat keras utama yang mana file server mengontrolnya adalah sebuah local storage. Di tempat itulah file-file tersimpan, dan dari tempat tersebut request client meretrieve file. Pada DFC client, server, dan juga perangkat penyimpanan merupakan mesin terpisah dalam sebuah lingkup terdistribusi atau intranet. Bisa kita lihat gambarnya. NFC merupakan protokol yang awalnya dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984, dan NFC didefinisikan dalam RFC 1094, 1813, dan 3530 sebagai DFC yang mengizinkan sebuah komputer untuk mengakses file melalui network serasa akses file di disk lokal. NFC merupakan protokol yang sangat mendukung dalam pengaplikasian suatu file system yang terdistribusi. NFC dikembangkan berbasis pada sistem Open Network Computing Remote Protocol. Name service. Proses sistem terdistribusi name service. Location independent. File dapat dipindahkan tanpa penggantian nama. Hal-hal yang umum untuk penamaan file dan direktori: 1. Mesin plus nama pen e.g/machine/pen atau machine span. 2. Mounting file system secara remote ke dalam hierarki lokal file. 3. Single namespace yang sama pada semua mesin. 2. Level penamaan: nama simbolik yang dilihat user dan nama binary yang dilihat oleh sistem. Share data. Proses sistem terdistribusi share data. Local sharing. Terdapat sebuah folder khusus yang bernama shared document. Jika file kita masukkan ke dalam folder tersebut, otomatis user lain akan dapat mengakses data atau file kita. Yang kedua ada sharing data dalam folder. Klik kanan folder yang ingin di-share, lalu pilih sharing atau security, kemudian pada network sharing and security, beri tanda checklist. Di depan share this folder on the network. Setelah itu, isi nama data yang akan di-share pada share name. Jika di depan allow network user to change my file itu di checklist, artinya user lain bisa menambah dan mengurangi file-file yang kita share. Sharing drive. Klik kanan drive yang akan di-share, lalu pilih sharing and security. Akan muncul jendela properties dari drive yang di-share, lalu klik if you understand the rest but still to share. Selanjutnya, persis seperti sharing folder sebelumnya, mengambil data yang di-share. Untuk dapat mengakses dari folder atau drive yang di-share dalam satu area jaringan, ada beberapa cara, yaitu 1. Melalui komputer name and workgroup. Klik Start, Explore, cari My Network Plans, Enter Network, Microsoft Windows Network, cari nama workgroup, klik komputer name di mana tempat folder di-share, lakukan double klik, maka folder yang di-share akan terlihat. Catatannya, kita harus berada di dalam satu workgroup
dan mengetahui workgroup serta komputer name di mana folder di-share. 2. Melalui perintah run. Start, run, ketik /2 komputer name, enter, atau logo Windows plus R, ketik /2 IP address komputer yang di-share, enter. Contohnya /PC01 atau /10.63.41.101. Catatannya, kita harus mengetahui komputer name di mana folder di-share dan IP address dari komputer yang di-share. Sistem yang akan dibuat ini membutuhkan dukungan beberapa hardware yang akan terhubung dalam suatu jaringan. Transaction. Proses sistem terdistribusi transaction. 1. Transaksi terdistribusi. Struktur setara, flat transaction. Klien membuat permintaan untuk lebih dari satu server. Permintaan telah selesai sebelum lanjut ke permintaan berikutnya. Akses sekuensial ke objek. Struktur bertingkat atau nested transaction. Diatur dalam tingkat atas dapat membuka subtransaksi. Objek dalam server yang berbeda dapat dipanggil secara paralel. Kinerjanya lebih baik. Seperti gambar, cara kerjanya, klien membuka transaksi untuk koordinasi pada beberapa server. Koordinator mengeksekusinya dan mengembalikan TID yang unik ke klien. TID sama dengan IP address server plus transaksi unik ID. Server berkomunikasi dengan yang lainnya, melacak dari siapa untuk siapa. Koordinator yaitu bertanggung jawab atas penyetujuan atau pembatalan. Peserta dapat bergabung. 3. Mengelola objek yang diakses dalam transaksi. Melacak objek-objek yang dapat diperoleh kembali. Bekerja sama dengan koordinator. Transaksi secara perbankan terdistribusi. Komunikasi pada dua protokol, yaitu seperti gambar tersebut. 8. Transaksi bertingkat. Top level transaction. 1. Dimulai dari subtransaksi dengan TID yang unik. 2. Subtransaksi bergabung dengan transaksi induk. 3. Seleksi ketika semua transaksi telah komplit. 4. Dapat menyetujui bahkan bila salah satu subtransaksi dibatalkan. Subtransaksi. 1. Independen. Misalnya pada rekening bank yang berbeda. 2. Dapat mengeksekusi secara paralel pada server yang berbeda. 3. Dapat melakukan pembatalan atau penyetujuan sementara. 4. Jika parent dibatalkan, maka transaksi akan batal. 9. Transaksi perbankan bertingkat. 10. Ada transaksi T memutuskan untuk commit. Fungsi keamanan dalam sistem terdistribusi, serta jelaskan dan berikan contoh kriptografi dan firewall. Fungsi keamanan dalam sistem terdistribusi. Tujuan utama dengan adanya keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan sesumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Dalam sistem terdistribusi perlu adanya keamanan, karena teknik keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enkripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi file, sedangkan algoritma enkripsi
Modern menggunakan kunci kriptografi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. 1. Ada enkripsi. Digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. 2. Ada digital signature. Digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas. 3. Ada algoritma checksum atau hash. Digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dari pengirim sampai ke penerima. Kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Plain text, yaitu pesan yang dapat dibaca. 2. Ada ciphertext, yaitu pesan acak yang tidak dapat dibaca. 3. Ada key, yaitu kunci untuk melakukan teknik. 4. Ada kriptografi algoritma, yaitu metode untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Kemudian, proses yang akan dibahas dalam artikel ini memiliki 2 proses dasar pada kriptografi, yaitu enkripsi, deskripsi. Contohnya, kriptografi di bawah ini yaitu data asal rumah K7. Seperti gambar di sini. Contohnya, firewall adalah kombinasi antara perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang berfungsi untuk memisahkan antara sebuah jaringan komputer menjadi 2 atau lebih untuk menjaga keamanan data, juga untuk memastikan bahwa data pada komputer atau server web yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapa saja di internet. Contoh dari firewall ini adalah Microsoft Internet Security and Acceleration Server atau ISA Server, Cisco Pix, Cisco ASA, IP Tables dalam sistem operasi GNU atau Linux, PF dalam keluarga sistem operasi Unix BSD, serta Sunscreen dari Sun Microsystem INC yang dibundel dalam sistem operasi Solaris. Kesimpulan. Di sini kita dapat menyimpulkan adalah sistem terdistribusi, sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Tipe jaringan atau sebuah perusahaan atau instansi ada 2 yang kami ketahui, yaitu LAN dan WAN. www berfungsi untuk menyediakan data dan informasi apapun dan dari manapun agar dapat diakses oleh orang lain dari seluruh bagian dunia. IP address digunakan sebagai identitas alamat setiap perangkat jaringan dan penggunaan IP address harus berbeda pada setiap host atau perangkat. Proses sistem terdistribusi file server menyediakan file service ke klien. Proses sistem terdistribusi name service ada 2, yaitu location independent dan 2 level penamaan. Proses sistem terdistribusi share data ada 4, yaitu local sharing, sharing data dalam folder, sharing drive, dan mengambil data yang di-share, dan proses sistem terdistribusi transaction membuka transaksi untuk koordinasi pada beberapa server. Teknik keamanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enkripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi file. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan pesan pada prinsipnya. Kriptografi memiliki 4 komponen utama, yaitu plain text, ciphertext, key, kriptografi algoritma. Firewall berfungsi untuk memisahkan antara sebuah jaringan komputer menjadi 2 atau lebih untuk menjaga keamanan data.
Baik, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.